92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung. Kembali bersama saya Anton yang akan menemani Sobat Maestro semuanya, tentunya di program Suara PGIW Jawa Barat. Dan selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan bersama-sama mendengarkan suara. Suara apakah itu? Yaitu suara-suara yang berkaitan dengan kasih, kebenaran, dan juga informasi-informasi serta edukasi-edukasi yang menarik lainnya. Dan bagi Sobat Maestro yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui 92,5 FM, di saluran FM, Sobat Maestro dapat melihat kami, tentunya di YouTube channel kami di Maestro Radio Bandung. Nah, Sobat Maestro dapat melihat kami tentunya secara video dan kita akan bersama-sama membahas tentang suara apa yang akan dibagikan pada saat ini. Ya, ada 2 orang narasumber kita yang hadir yang akan menyuarakan PGIW Jawa Barat. Yang pertama adalah Bapak Penetua Berkat Mendrova. Shalom Pak. Salam Pak Anton. Ya, beliau adalah Wakil Sekretaris Umum PGIW Jawa Barat dan juga anggota MPH PGIW ya Pak ya, Jawa Barat. Betul, Pak. Ya, yang kedua adalah Bapak Arijon Manurung. Kalau sudah menyebut Manurung berarti orang seberang gitu ya. Dan beliau suka hadir di mana saja gitu ya, tapi bukan maha hadir gitu. Setiap ada acara, ada event-event tertentu beliau selalu ada dan ada ciri khasnya, rambut putih. Tapi kita tidak berbicara tentang rambut putih yang nanti 14 Februari, bukan. Tapi memang beliau memang ciri khasnya seperti itu. Shalom Pak Arijon Manurung. Salam Pak Anton. Sehat Pak. Puji Tuhan. Ya, beliau adalah anggota MPH PGIW Jawa Barat dan juga koordinator bidang Litbang PGIW Jawa Barat. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, kita langsung saja kita membahas materi pada sore hari ini. Tentang tugas keseharian dari bapak-bapak ini. Yang pertama dari Bapak Penetua Berkat, ini tugas keseharian di PGIW Jawa Barat. Kalau bahasa sehari-hari ngapain aja sih Pak tiap hari di PGIW Jawa Barat gitu loh Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya sebagai Wakil Sekretaris Ya, Jawa Barat, saya tugas dan tanggung jawab untuk tugas-tugas administrasi, khususnya di bidang koinonia, ya. Itu membidangi PGIS yang ada di dan kemudian juga PAUK yang ada di wilayah Jawa Barat. oh ya. Selain daripada itu juga mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing PGIS atau PAUK apabila mereka membutuhkan kita MPH untuk memberikan informasi-informasi dan juga memberikan arahan-arahan kepada PGIS. PGIS itu adalah gereja-gereja di desa wilayah setempat yang itu adanya di wilayah kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Kalau PAUK sendiri itu adalah persekutuan oikumene umat Kristen yang ada di wilayah Jawa Barat juga. Itu ada di instansi-instansi pemerintah, perumahan, dan tempat-tempat yang khusus di mana di dalamnya ada persekutuan umat Kristen yang berlatar belakang dari berbagai gereja, tetapi mereka bernaung di bawah PGI. Dalam hal ini pembinanya adalah PGI Jawa. Dan tugas-tugas yang lain adalah juga membuat perencanaan kegiatan MPH, samaan juga kita ada MP, Majelis Pertimbangan, dan juga BPP, Badan Pengawas Perbendaharaan. Kita ada koordinasi. Itu beberapa tugas kami dan mendampingi juga beberapa komisi di PGIW ini, yaitu tugas kami adalah mendampingi komisi media, juga komisi lingkungan dan penanggulangan bencana. Nah, itulah tugas kami sebagai wakil. Terima kasih. Iya, luar biasa sibuk sekali ya Pak ya. Mendampingi semuanya, PGIS, juga POK, dan juga komisi-komisi yang ada gitu ya. Betul.
Ya, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini dan kita akan oh ya, untuk PGIS, kira-kira di Jawa Barat itu ada berapa, Pak? Dan mungkin tahun ini akan ada berapa PGIS yang akan dilahirkan atau gimana nih, Pak? Bisa Iya, singkat aja. betul. PGIS yang ada di wilayah Jawa Barat sekarang ada 13 PGIS 13. kabupaten kota. Nah, dari sidang MPL beberapa waktu yang lalu Ya. dilaksanakan di Cirebon tanggal 12-13 yang lalu, kita sudah sepakati 3 sampai 4 PGIS harus kita Tambah. tambahkan atau kita kembangkan pada itu. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung tentang sidang MPL nih, Pak. Iya. Nah, apa saja ini yang bisa dibagikan ke Sobat Maestro tentang hasil sidang 12-13 Januari kemarin ya, Pak ya, Iya, di Cirebon. betul, di Cirebon. Ya, bisa hasil apa yang bisa dibagikan untuk Sobat Maestro? Mungkin sekaligus sebagai pengumuman ya, Pak ya, info juga untuk Sobat Maestro semuanya. Oh, baik. Ya. Sidang MPL PGIW Jawa Barat itu adalah sidang majelis lengkap. Sidang majelis lengkap. Ya. Itu dihadiri oleh seluruh gereja-gereja anggota PGIW Jawa Barat dari berbagai gereja yang menjadi anggota untuk menghadiri sidang ini. Itu adalah sidang tahunan. Ya. Tujuan utamanya adalah sebenarnya itu mengevaluasi sama program 1 tahun dan kemudian merencanakan program untuk 1 tahun ke depan, ya. Ya. Nah, hasil dari sidang yang ada beberapa poin yang mungkin kami juga sampaikan. Yang pertama itu mempertegas tentang keanggotaan di PGIW Jawa Barat. Kalau sebelumnya keanggotaan di PGIW Jawa Barat itu ada memang yang sudah keanggotaannya itu dalam klasis, mupel, distrik, resort, ada badan pengurus daerah, BPD, wilayah, regio, dan daerah. Ada sebagian juga yang gereja lokal begitu ya. Misalnya gereja dia langsung mendaftar jadi kota. Nah, di sidang ini walaupun sebelumnya sebenarnya di sidang wilayah di Karawang sebelumnya udah disampaikan, tetapi udah ditegaskan kembali yang MPL bahwa keanggotaan itu lebih pada simpul-simpul gereja lokal begitu. Kita nanti berharap bahwa gereja-gereja lokal itu mereka lebih mengarah menjadi anggota PGIS yang ada di wilayah kabupaten kota yang tadi, ya. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa dalam bentuk simpul gereja lokal, Ya. klasik, mupel, distrik, resort, wilayah, regio, dan yang lain yaitu juga berkaitan dengan pengesahan revisi tata kerja PGIW. Jadi memang setiap saat ini tata kerja ini harus diupdate, Pak Anton. Ya. Kita sesuaikan dengan kondisi. Sebelumnya sudah ada tim revisi tata kerja PGIW PGIS ini. Lalu kemudian di dalam sidang MPL lah disahkan. Ada 3 tata kerja yang kemarin yang sudah disahkan itu tata kerja PGIW, tata kerja PGIS, lalu kemudian juga pedoman PAUK di Jawa Barat. Ini juga kita update, ya. Dan program-program yang lain yang strategis yang terus kita kembangkan dan kita akan lakukan di tahun ini. Bidang anak misalnya tentang gereja ramah anak ini terus disuarakan. Yang perempuan, bagaimana perhatian kita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Lalu kemudian juga memetakan gereja-gereja anggota lembaga-lembaga secara konkret. Nah, kan nanti ada bank ya itu tugas dari mereka begitu. Mungkin itu Pak Anton beberapa poin yang kami sampaikan dari sidang MPL beberapa waktu yang lalu. Ini tadi saya tertarik dengan mensahkan tata kerja nih, Pak. Berarti ada sesuatu yang dinamis yang selalu berubah. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan secara singkat juga perubahan apa atau hal-hal dinamis apa yang terjadi di dalam misalkan POK atau PGIS ataupun tadi ada
program gereja ramah anak dan sebagainya nih Pak. Tata kerja, mensahkan. Ya, tata kerja ini kan berarti apa namanya aturan, Iya. aturan dan apa namanya pegangan kita semua anggota PIW yang ada, PGS ataupun POK ya. Mengenai misalnya dari POK ya, memilih atau menetapkan seorang pendeta POK Ya. itu ada aturan-aturan yang kita tegaskan kembali bahwa setiap pendeta yang akan memimpin POK harus dari sinode anggota PGI, gitu ya, harus dari anggota sinode ke PGI. Sebelumnya mungkin ada 1-2. Lalu kemudian masa kerja itu masa periodisasi maksimal itu harus 2 periode. Nah sebelumnya ada yang tidak diatur periodisasi ini, ada yang lebih dari 2 periode. Nah sehingga apa namanya seorang hamba Tuhan yang ada atau menjadi pendeta di POK itu tidak selamanya akan ada di sana karena namanya juga POK oikumene, jadi harus ada apa namanya dirasakan oleh semua jemaat itu bahwa harus ada pendeta, mungkin kali ini dari pendeta sinode GKP misalnya, mungkin besok lusa dari HKBP, dari Iya. GKI, sehingga jemaat itu bisa merasakan latar belakang dari seorang pendeta. Itu Pak Anton, misalnya dari POK. Iya. Tentang evaluasi dan juga rencana nih Pak, berarti sepanjang tahun ini ya Pak ya, Ya. rencana. Nah, rencana apa yang terdekat dengan hari ini yang akan diselenggarakan oleh PGIW Jawa Barat nih Pak, Ya, yang terdekat? ada satu program yang agak dekat ya yang kita Iya. laksanakan. Karena ini juga berkaitan dengan pemilu yang akan kita laksanakan. Iya, iya. Pak Anton, kan kita akan melaksanakan pemilu ini tanggal 14 ya, 14 Februari Iya. ini, dan tentu gereja punya tanggung jawab mengedukasi warga gereja dan juga para caleg tentunya. Caleg ini kan ada juga yang dari warga gereja kita Pak Anton. Iya. Gitu dari ini, dan kita hitung itu lebih 100. Lebih dari 100. Iya, di wilayah Jawa Barat. Itu berarti untuk pemilihan apa saja lebih dari 100 ya Pak ya? Iya, jadi yang dapilnya Iya. atau daerah pemilihannya itu ada di wilayah Jawa Barat. Iya. Mulai dari pemilihan dari DPR RI Iya. di Jawa Barat, DPRD provinsi tentu di Jawa Barat, di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat ini tersebar semua ya di kabupaten kota itu kita perhitungkan lebih dari 100. Kami sedang mendata ini. Nah, tujuannya kita Kak adalah sebagai gereja juga punya tanggung jawab, satu tadi mengedukasi, yang kedua juga mendukung dan mendoakan mereka begitu ya. Nah, kita ada rencana PGIW bekerja sama dengan keuskupan. Nah, ini juga menarik ini Pak Anton. Kita Iya. kerjasama dengan Katolik, Iya. keuskupan, baik keuskupan Bandung maupun di Bogor. Kita akan melaksanakan doa bersama ini secara bersama-sama. Itu waktunya yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 yang akan datang. Tempatnya di GKI Kebon Jati. GKI Kebon Jati 100, kurang lebih pukul 2 siang. Nah, yang hadir di sana adalah tentu kita undang para calon legislatif dari warga gereja. Iya. Yang ada di Bandung Raya barangkali yang bisa hadir atau ini hadir, tapi dari luar Bandung Raya, misalnya dari daerah mana yang nggak bisa hadir, kita sediakan Zoom supaya mereka bisa hadir. Lalu kita juga mengundang para pimpinan gereja, pimpinan anggota PGIW, termasuk PGIS dan POK untuk yang bisa hadir di sini, turut mendoakan. Walaupun nanti di acara itu juga ada pembekalan yang kita berharap nanti Pak Pendeta Albertus Pati boleh memberikan bekal lah ya kepada para caleg, dan kita juga menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk kita mendoakan supaya pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak Andon. Wah, acara yang luar biasa nih ya Pak untuk masyarakat Jawa Barat. Tanggal 2 Februari tepatnya di hari Jumat jam Betul. 4
Ya, Betul, bertempat betul. di GKI Kebonjati, Jalan Kebonjati 100, 100. Betul, Bandung. Pak. Betul. Iya, ini ada edukasi politik. Wah, ini ada edukasi berarti berkaitan dengan Litbang. Iya. Nah, ada Pak Erijon yang akan menjelaskan semua edukasi pada saat ini. Yang pasti Pak, jangan pulang dulu Pak, karena kita harus berbicara pada saat ini Pak. Tapi bukan berbicara tentang nanti malam siapa yang menang, Jepang atau Indonesia sepak bola Pak. Tapi kita mau mengedukasi nih masyarakat Bandung dan juga masyarakat Jawa Barat khususnya tentang edukasi politik seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Tanggal 14 Februari itu akan ada pemilu. Nah, bagaimana proses pemilu tahun ini nih Pak? Silakan mungkin bisa Pak Arijon jelaskan untuk Sobat Maestro semuanya. Baik, terima kasih Pak Anton. Pada dasarnya kan pemilu ini tidak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Iya, gitu. Setelah 98 itu kan sudah 5 kali kita mengadakan pemilu yang sifatnya lebih lebih multipartai pada waktu itu. iya, Kalau sebelumnya kan pemilu sebelum 98 itu kan hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan. iya, Nah, kalau sekarang kan sudah reformasi 98 itu kan berkembang. betul. Diikuti oleh multipartai. Yang pertama kali itu kalau nggak salah saya itu diikuti oleh 48 partai politik. Ya. Kemudian berkembang dengan regulasi-regulasi yang ada. Iya, Akhirnya terjadi penyusutan. Kalau pemilu 2024 ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya itu ya karena berbarengan. Berbarengan kalau orang-orang selalu bilang ini tahun politik. Karena di tahun 2024 ini 2 pemilu serentak. Pertama pemilu tanggal 14 iya, Februari iya, memilih presiden, anggota DPD, DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. iya, 10 bulan kemudian itu masuk dalam pilkada serentak sekitar bulan November. iya, Jadi variasi pemilunya sangat berbeda sekali ini. Jadi iya, kita dari PGIW menghimbau lah kepada warga gereja iya, karena ini kebetulan bulan Februari ini itu ada sebelum tanggal 14 itu ada liburan panjang. liburan panjang ya Pak. Iya, ada cuti bersama yaitu ada satu kalau nggak salah Isra Mi'raj, Iya, kedua Rabu Abu. iya, Rabu Abunya pas tanggal 14 itu. pas tanggal 14. Kemudian ada Imlek. Dan yang terakhir Valentine nih Pak, untuk anak-anak muda dan yang jomblo-jomblo 14 Februari, hari kasih sayang nih Pak. Mau kita robah itu. Ya, ya Pak. Jadi hari kasih suara. Hari kasih suara. Jadi bukan kasih sayang atau kasih sayang plus kasih suara, Kasih Pak. suara. Luar gitu. biasa. Itu. Jadi di kalangan masyarakat ini kan situasi saat ini ada yang sifatnya agak emosional. Kalau sudah berbicara jagoan-jagoannya. Betul, betul sekali, Pak. Ini kan agak repot kita. Ngerempet-ngerempet gitu ya, Pak ya. Nah, kalau saya atau gimana, Pak? teman-teman dari PGIW Ya. itu menyarankan kita memilih itu bukan berdasarkan emosional kita, Betul. tapi kita menggunakanlah rasio kita, Iya. kan begitu. Jadi banyak kandidat atau konstituennya itu yang dibangun itu adalah emosionalnya. Jadi jangan sampai ada perpecahan di antara keluarga karena anggota keluarga yang satu membela yang lain, terus yang ini membela yang itu. Jadi bentrok antar keluarga nih, Pak. Itu sangat bahaya itu, Pak. Dan itu nanti yang akan diedukasi oleh PGIW gitu ya, Pak. Jawa Barat. Gitu. Jadi itu tadi proses pemilu tahun ini ya, Pak ya. Iya, ya. Lalu yang kedua adalah yang bikin penasaran nih Pak, dalam positioning sebagai bagian dari warga negara.
Bagaimana posisi gereja umat Tuhan dalam politik tahun ini, Pak? Posisi gereja. Nah, sebagai lembaga keumatan, gereja itu bersikap tidak memihak, Pak. Tidak memihak. Ya, dan berada pada posisi yang lebih tinggi dari politik kontestasi. Hmm, Jadi di warga Jatim itu banyak yang ikut pemilu itu baik sebagai kandidat maupun sebagai tim sukses ya. masing-masing calon. Itu kan mereka itu kan lebih mengarah kepada emosionalnya lah sebetulnya ya dalam kontestasi itu. Nah, bisa dibayangkan apabila gereja memihak salah satu calon itu kan akan berbahaya buat buat jemaat, buat umat. Iya. Jadi gereja tidak boleh anti politik. Tapi gereja itu harus memberikan edukasi politik kepada jemaatnya, Iya. memberikan pencerahan politik. Yang tidak boleh dilakukan gereja adalah berpolitik praktis. Jadi harus bisa dibedakan politik praktis ya, Pak ya. Iya, dengan edukasi. Dengan edukasi. Kalau berpolitik itu kan itu udah lain urusannya kan gitu. Jadi gereja itu tidak berpihak kepada Iya. politik praktis. Tapi gereja harus memberikan edukasi politik kepada jemaatnya. Dengan kata lain, nggak boleh golput gitu ya, Pak ya. Betul. Singkat katanya. Ya, silakan Pak, lanjutkan lagi Pak Arijon. Dan ya gereja juga harus memberikan pencerahan kepada jemaatnya, berpolitiklah secara cerdas. Ya, betul Gitu. betul. Betul. Ya mungkin itu yang bisa intinya gereja tidak boleh melakukan politik praktis, tapi harus memberikan edukasi politik. Betul, betul, betul. Karena banyak juga warga kadang-kadang mengatakan politik itu kotor. Itu memang pernyataan zaman dulu seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita terkadang sering sekali mendengar perkataan itu ya Pak ya. Nah, itulah. Politik itu kotor. Ya, jadi posisi gereja pada saat ini harus memberikan edukasi kepada warganya, Betul. kepada jemaatnya gitu ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa hal yang penting dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri Pak? Baik, pertama itu adalah masalah etika dan moral dari seluruh masyarakat Indonesia. Etika dan moral. Etika dan moral. Kedua, itu kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan bertanggung jawab dengan hak pilihnya, tidak asal memilih. Tidak asal memilih. Ya. Betul. Ketiga, netralitas yang terkait dengan etika dan moral. Keempat, harus dipahami pemilu itu sendiri adalah proses biasa yang memiliki dampak luar biasa. Karena itu kita dituntut untuk dewasa. Iya, iya. Itulah mungkin kira-kira hal yang penting diperhatikan dalam hal pemilu. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa gereja tidak boleh mengikuti politik praktis. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih Pak gereja tuh berpihak dalam pemilu? Sangat detail Pak jawabannya. Gimana Pak? Secara institusi, gereja tidak boleh berpihak, Pak. Ya, Sekali berpihak itu akan muncul konflik. Dan ketidakpercayaan umat terhadap gereja itu nanti besar gitu, Pak. Jadi gereja juga merupakan politik substansi, bukan politik kontestasi. ya. Gereja tidak ikut berkontestasi di situ, Pak. Tetapi di sisi lain, gereja harus berada dalam posisi yang strategis dengan cerdas, sebab ada kepentingan kelompok Kristen yang harus dijaga dalam kaitan atau pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga gereja. Itulah kira-kira, Pak. Iya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Kenapa warga gereja itu harus menggunakan hak pilih? Kan bisa aja Pak, itu tadi Bapak mengatakan liburan panjang. Ya udah, tinggal aja pergi liburan panjang, enak Pak, berkumpul sama keluarga. Nah, kenapa warga gereja itu harus menggunakan hak pilih? Dengan kata lain, tanggal 14 Februari harus ke TPS dan menyuarakan pilihannya. Silakan Pak Arijon. Baik, memilih atau tidak memilih itu kan sebetulnya hak pribadi masing-masing. Tapi kita diatur dalam konstitusi
bahwa partisipasi politik kita itu harus ada, Iya. gitu. Jangan kita tidak menggunakan hak pilih kita, tapi nanti apabila ada yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita, kita malah protes. Padahal kita tidak ikut memilih atau istilahnya golput gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya kenapa saya mengatakan warga gereja itu wajib memilih? Karena itu hak kita untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini. Gitu. Iya, iya, iya. Itu kita harus tegas mengajak warga jemaat. Gunakanlah hak pilih itu. Jangan diabaikan. Betul. Betul. Gitu. Karena pemimpin yang akan kita pilih itu adalah menentukan nasib bangsa ini ke depan. Ya. Lalu bagaimana pandangan Pak Arijon tentang pelaksanaan pemilu saat ini, Pak? Setelah tadi Bapak menjawab pertanyaan warga gereja, kenapa warga gereja harus menggunakan hak pilih? Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu saat ini, Pak? Sebelum beralih ke Pak Berkat untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan, Ya, Pak. pada dasarnya pelaksanaan pemilu ini sudah cukup berjalan sudah cukup baik. Iya. Walaupun pro kontra atau apa terjadi di mana-mana itu menurut saya itu hal dinamika sajalah gitu. Wajar gitu ya, Pak. Wajar sajalah gitu. Cuma ya kita berharap kita meminta kepada pemerintah, biarlah pemerintah itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Tidak ada yang pro A, pro B atau pro C. Gitu. Ini sepertinya curhat ini Bapaknya. Bukan curhat. Oh, bukan curhat. Bukan Oke, curhat. baik, Pak. Gitu. Tapi memang menyuarakan gitu ya, Pak. Kita harus menyuarakan. Ya, harus menyuarakan kebenaran. Mengantisipasi. Karena ini kan situasi ini kan bisa menimbulkan konflik nantinya. Baik, Pak. baik, Pak. Gitu. Jadi jawaban atau pandangan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu saat ini ya seperti tadi ya, Pak ya. Jadi mengajak pemerintah, menghimbau pemerintah untuk tidak memihak gitu ya. A, B, C atau D atau E atau F gitu ya, Pak ya. Oke. Termasuk juga itu Pak, ada tambahan, Pak Berkat. Pelaksana pemilu sendiri ya, apakah itu KPU dan Bawaslu begitu ya. Iya. Mereka juga harus independen dan harus netral karena mereka kan penyelenggara. Iya. Jadi jangan sampai justru KPU atau Bawaslu sendiri yang berpihak bermain. ya, yang bermain. Kita berharap bahwa mereka kan sudah disumpah, sudah sudah memberikan suatu pernyataan bahwa mereka itu menyelenggarakan pemilu ini, mengawasi pemilu ini dengan penuh tanggung jawab baik di hadapan Tuhan begitu ya dan juga masyarakat Indonesia. Mungkin itu tambahan Pak Anton. Iya, sejauh ini apakah ada kerjasama antara PGIW Jawa Barat dengan KPU atau Bawaslu atau apa nih, Pak? Kerjasama secara khusus belum ada, Iya. tapi kita beberapa kali diundang ya, Diundang. karena dari pihak KPU dan Bawaslu sendiri juga mengadakan acara-acara penyuluhan begitu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, lembaga-lembaga, dan secara khusus kita pada PGIW untuk turut ya mengambil bagian dan memahami proses-proses itu sehingga kita PGIW juga dapat menyampaikan ini kepada seluruh gereja anggota kita. Makanya itu kan ada himbauan juga dari PGI pusat tentang berkaitan dengan tugas tanggung jawab gereja dalam rangka pemilu gitu ya. Gitu Pak Anton. Ya, tadi Bapak bilang PGI Pusat. Jadi saya teringat ada dua paslon yang sudah bersilaturahmi datang ke sana. Nah, apakah PGIW Jawa Barat sudah ada yang datang nih, Pak? Ada yang silaturahmi nggak belum? Oh, secara khusus belum Pak. Secara khusus belum? Secara khusus. Tapi di PGI memang beberapa waktu yang lalu ada dua paslon yang sudah hadir ya. Sudah. Ya, dari di 02 dan juga 03. Nanti kalau 01 hadir juga kita bagaimanapun kita terima karena Betul. kita kan sebagai lembaga PGW itu akan terbuka dengan siapapun dan kita harus sebagai lembaga dan bersikap netral tentang itu.
Betul. Iya. Iya, terima Begitu, Pak kasih. Anton. Ya, terima kasih. Jawabannya cukup tegas dan juga untuk Sobat Maestro hal apa saja yang harus dilakukan. Dan ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa yang harus dipersiapkan warga gereja pada saat akan menggunakan hak politiknya nih Pak? Ya, tentu kita sebagai warga gereja punya tanggung jawab berdoa ya dengan sungguh-sungguh. Iya, Dengan pelaksanaan pemilu ini kan apabila semua ini bisa berjalan dengan baik, maka kemudian kita menghasilkan pemimpin yang sudah ditentukan atau dipilih oleh masyarakat Indonesia, tentu itu membawa sukacita buat kita. betul. Tapi apabila terjadi permasalahan di dalamnya, maka kita juga yang merasakan sebagai warga negara bagian daripada republik ini. Nah, untuk itu kita punya tanggung jawab, Pak, mendoakan. Kita himbau ke semua gereja-gereja, warga gereja, agar kita mendoakan supaya Allah turut bekerja dalam proses pemilu ini. Yang berikut adalah tentu untuk memilih, kita coba meluangkan waktu kita Iya, untuk mempelajari dan mencari informasi tentang para calon ini, apakah itu calon presiden juga legislatif begitu ya. iya. Kita coba melihat rekam jejak mereka. Rekam Ya, jejak. itu sangat penting, Pak. Bagaimana rekam jejak mereka ya. Tentu kita bisa melihat itu di banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian sikap dan kebijakan-kebijakan publik mereka berkaitan dengan calon-calon yang akan kita pilih. Seperti apa ideologi mereka, dan kemudian tentu ideologi partai yang mereka mengusung mereka juga begitu ya. Ideologinya seperti apa sih Iya. gitu ya. Nah, ini perlu buat kita untuk mempelajari ini. Lalu yang berikut, kita jangan berpihak pada calon dan partai politik yang hanya mengejar kekuasaan sebagai tujuan, begitu ya. Tetapi mari kita dukung mereka yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melayani pencapaian kesejahteraan bersama. Iya. Ya, ini untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Lalu kemudian mari kita juga fokus memilih mereka yang punya integritas tentunya, ya. Setia kepada konstitusi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta punya komitmen yang kuat untuk membangun kesejahteraan bersama dan tetap menegakkan NKRI, Pak. Nah, ini penting, Pak, karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam latar belakang ya, etnis, suku dan golongan dan sebagainya. Kita terdiri dari beribu pulau begitu. Nah, kalau tidak ada pemimpin yang menegakkan NKRI, nah ini bisa membuat kekacauan ke depan. Nah, makanya ini perlu kita perhatikan. Lalu kemudian juga jangan terjebak pada visi misi serta janji-janji kampanye yang saat ini sedang kita sering saksikan ya, dari debat-debat visi misi mereka. Itu hanya sebagian dari proses yang mereka tawarkan. Semua sih ketika kita ingin sesuatu pasti semuanya baik, Pak. Tapi tadi kan kita udah katakan, lihat rekam jejak mereka seperti apa. Jangan tergoda dengan janji-janji kampanye para calon yang kelihatannya nampak manis dan menjanjikan, tetapi lihat seperti apa kepribadian mereka, seperti apa visi misi mereka untuk bangsa ini. Nah, itu beberapa mungkin himbauan kepada warga gereja dalam mempersiapkan nanti pelaksanaan pemilu ini, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jadi ada 4 hal tadi saya mencatat, ada 4 hal yang harus dipersiapkan warga gereja pada saat menggunakan hak politiknya. Nah, saat ini ada banyak pandangan, Pak, yang mengatakan bahwa pemilu kali ini, tahun ini adalah ujian bagi demokratisasi di Indonesia. Nah, pandangan Bapak bagaimana? Iya, tentu memang semua pemilu adalah ujian bagi demokrasi kita ya. Iya. Tetapi memang untuk dinamika kali ini sedikit agak berbeda. Kenapa berbeda ya? Karena
eh, eh, munculnya apa ya, generasi muda seperti kita kan sekarang ini kan generasi muda itu kan sangat ditonjolkan ya. Apa namanya, lalu kemudian berubahnya juga peta-peta politik itu kita sudah bisa baca juga seperti apa kondisinya, dan ini jadi menarik, jadi seperti apa namanya, kita melihat sesuatu itu susah untuk kita tebak ya, seperti apa. Ada orang mengatakan wah ini satu putaran gitu ya, ini dua putaran. Benar-benar. Nah, kita susah melihat itu ya. Semua kecap nomor 1. Tuh, nomor satu. Tetapi dari berbagai apa ya, dari pengamat, dari ini, mereka pun susah untuk memberikan suatu, oh ini yang akan gol dan sebagainya. Ya. Tetapi dari semuanya itu, di dinamika kali ini adalah bagaimana pelibatan institusi pemerintah pada kandidat. Masyarakat juga diuji kedewasaannya gitu Pak Anton ya. Termasuk kita, bagaimana kita apa namanya, untuk peka memilih, mengamati ya, bagaimana kondisi saat ini, termasuk tanggung jawab kita dalam menggunakan hak pilih kita. Harus diingat bahwa satu suara kita itu ya sangatlah berharga. Tidak mungkin ada 100 kalau tidak ada satu. Tidak ada mungkin 1000 kalau tidak ada satu, kan begitu Betul, ya? betul sekali, Ya, Pak. begitu Pak Anton. Makasih. Jadi jangan beli kucing dalam karung nih ya. Oh iya. Kucing dalam karung. Iya, Pak. Ya, tantangan mendasar bagi bangsa Indonesia pasca pemilu, Pak. Ya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu penting. Iya. Karena itu dalam pemilu ini tadi udah dijelaskan oleh Pak Arijon, etika dan moral itu harus dikedepankan. Bagaimana bangsa ini mau ada keadilan bila etika dan moral dan apa namanya dikangkangi oleh konstituen. Tidak ada keadilan bila tidak punya moral dan etika. Nah, untuk itu masyarakat harus memahami ini dengan baik. Apakah ada yang tidak menggunakan etika dan moral? Ya, silakan, kita bisa melihat sendiri begitu ya. Iya. Itu satu pertanyaan. Tentu kita bisa menilai sendiri dari apa namanya yang terjadi, yang kita lihat, apakah pelaku-pelaku politik ini ada yang misalnya yang seperti tadi tidak mengedepankan etika dan moral dalam hal ini. Begitu Pak Anton. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir pada saat ini sekaligus juga closing statement untuk Sobat Maestro dari Pak Berkat dan juga Pak Arijon. Apa pesan sebagai pengurus PGIW Jawa Barat bagi warga gereja terkhusus di Jawa Barat? Mungkin Pak Penetua Berkat Mendrova. Ya, dari saya yang pertama dulu, gunakanlah hak pilih kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ya. Lalu untuk memilih, luangkan waktu yang seperti tadi, berdoa, memperhatikan, mengamati rekam jejak dan sebagainya, sehingga kita memilih orang yang tepat, tidak salah. Ya. Yang kita pilih ini adalah 5 tahun, dan kemudian jangan berpihak pada calon atau partai politik yang mengejar kekuasaan semata, yang apa namanya tujuannya hanya untuk berkuasa. Tapi dukunglah mereka yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Anton. Ya, untuk Pak Arijon ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup talk show kita pada saat ini, Pak. Baik, kalau saya hanya singkat saja Pak. Ya. Jadi partisipasi kita dalam pemilu bukan sekedar panggilan kebangsaan, tetapi juga panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia. Seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Terima kasih. Iya, Sobat Maestro, demikian perbincangan saya dengan Bapak Penetua Berkat Mendrova. Beliau adalah Wakil Sekretaris Umum dari PGIW Jawa Barat, dan juga Bapak Arijon Manurung, beliau juga sebagai anggota MPH
PGIW Jawa Barat. Terima kasih untuk waktunya Pak Berkat dan juga Pak Arijon. Sama-sama. Sama-sama Pak Pak Anton. Anton, terima kasih juga. Tuhan memberkati. Amin. Ya Sobat Maestro, kita akan bertemu kembali di bulan depan setiap hari Rabu keempat setiap bulannya bersama saya dengan Anton dan terkhusus Suara PGIW Jawa Barat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.